Selamat pagi Bu Nisita dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai analisis keselarasan lembaga swadaya masyarakat dengan organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Anggota dari kelompok kami yaitu Laura Yolanda NIM 18125, Yosefin Bagita Asni NIM 18126, dan saya Cecilia Septina NIM 18136. Alasan kami memilih topik LSM yaitu karena lembaga swadaya masyarakat memberikan kesan di mana organisasi ini merupakan organisasi yang secara sukarela berpartisipasi terjun ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin mengulik lebih dalam informasi mengenai LSM melalui lembaga yang ada di Indonesia sehingga menambah pengetahuan kami mengenai organisasi yang menurut kelompok kami kurang familiar dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua, alasan memilih organisasi YLBHI. YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia merupakan bentuk LSM plat hitam di mana mereka mempunyai idealisme dan pengalaman di bidang LSM. Hanya saja, jumlah orang yang ada dalam LSM plat hitam ini sangat kecil dan dalam prakteknya sering dijauhi dan dicaci maki oleh pemerintah karena memiliki pandangan politik yang berbeda. Organisasi ini juga hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mendalami karakteristik-karakteristik dari organisasi YLBHI secara mendalam dan mengetahui aspek-aspek lain yang dapat kami jadikan sebagai ilmu tambahan untuk kami. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama, apakah terdapat keselarasan ciri-ciri LSM dengan YLBHI? Yang kedua, apakah terdapat keselarasan standar akuntansi LSM dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia? Yang ketiga, apakah karakteristik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sesuai dengan karakteristik organisasi LSM? Selanjutnya masuk pada bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian LSM. LSM adalah organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. LSM dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena gerak dan orientasi organisasi LSM sama dengan organisasi nirlaba. Yang selanjutnya, ciri-ciri LSM. Ciri-ciri LSM yang pertama yaitu formal, secara organisasi bersifat permanen serta mempunyai kantor. Yang kedua, swasta, yaitu kelembagaan yang berada terpisah dari pemerintah. Lalu yang ketiga, tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur atau pengurusnya. Yang keempat, menjalankan organisasinya sendiri dan tidak dikontrol oleh pihak luar. Yang kelima, sukarela, yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu. Yang keenam, non-religius, yaitu tidak mempromosikan ajaran agama. Lalu yang terakhir, non-politik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu. Selanjutnya, mengenai sifat dan karakteristik organisasi LSM sebagai organisasi nirlaba. Yang pertama, dari tujuan organisasi. Organisasi LSM tidak bertujuan memperoleh laba, namun memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas terkait dengan pemberian dana oleh sebuah lembaga donor. Yang kedua, sumber pendanaan. Sumber pendanaan LSM berasal dari lembaga donor dan sumbangan pihak tertentu. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Pola pertanggungjawaban LSM dilakukan kepada lembaga atau pihak pemberi dana dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Yang keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi LSM tidak terlalu formal. Tipologi pimpinan atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakannya akan sangat berpengaruh dalam memilih struktur organisasi. Lalu yang kelima, anggaran. Selanjutnya mengenai standar akuntansi LSM. Standar pelaporan keuangan untuk organisasi LSM mengacu pada PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Para pengguna laporan keuangan organisasi LSM memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai yang pertama, jasa yang diberikan oleh LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua, cara pengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, aspek kinerja pengelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai pembahasan. Yang pertama ada profil YLBHI. Yang pertama kita menjelaskan tentang sejarahnya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1970 atas inisiatif Dr. Ananbuyung Nasution SH yang didukung penuh oleh Ali Sukidin sebagai Gubernur Jakarta saat itu.
Pendirian lembaga bantuan hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH yang saat ini memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 provinsi. YLBHI sebagai yayasan didirikan dengan tujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di 17 provinsi, dan saat ini dipimpin oleh Asfinawati sebagai Ketua Badan Pengurus dan Nur Syahbani Kajasungkana sebagai Dewan Pembina, menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007. Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan atau bantuan hukum. Berpijak dari kondisi tersebut, YLBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Semasa rezim Soeharto atau Orde Baru, peran YLBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim otorianisme Orde Baru. Selain itu, YLBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar YLBHI. Terdapat 7 nilai dasar YLBHI yang dapat teman-teman lihat pada slide ini dan dapat teman-teman akses pada website YLBHI. Selanjutnya mengenai visi dan misi YLBHI. Yang pertama, visinya yaitu terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina. Yang kedua, terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum. Yang ketiga, terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan dan yang berkenaan dengan kepentingan mereka. Selanjutnya ada misi dari YLBHI, yaitu yang pertama menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum. Yang kedua, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin. Yang ketiga, mengembangkan sistem lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung. Yang keempat, mempelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program pembentukan hukum, menegakkan keadilan hukum, dan pembaharuan hukum nasional. Dan yang kelima, memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin. Yang selanjutnya ada keselarasan antara ciri-ciri LSM dengan organisasi YLBHI. Yang pertama, ciri-ciri LSM yaitu formal, yaitu kantor pusat yang berada di Jalan Diponegoro nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu swasta, didirikan atas inisiatif oleh seorang advokat senior, yaitu Dr. Almarhum Adnan Buyung Nasution SH. Dan yang ketiga, tidak mencari keuntungan. Organisasi YLBHI memberikan bantuan hukum secara gratis bagi warga kecil yang sedang menghadapi kasus hukum. Yang keempat, menjalankan organisasinya sendiri. Organisasi ini bukan termasuk kelembagaan yang dibuat oleh pemerintah sehingga menjalankan organisasinya sendiri dan tidak dikontrol oleh pihak luar. Yang kelima, sukarela. YLBHI menjalankan kegiatannya secara sukarela ditandai dengan organisasi ini termasuk organisasi non-profit atau tidak mencari keuntungan. Yang keenam, non-religius. Organisasi ini memberikan bantuan hukum kepada siapa saja warga yang dianggap kurang mampu untuk berhadapan dengan kasus hukum dan tidak memandang berdasarkan ajaran suatu agama. Dan yang ketujuh ada non-politik. Organisasi ini bukan kelembagaan milik pemerintah sehingga tidak terlibat dalam segala yang berkaitan dengan kepolitikan. Selain itu, anggota dari YLBHI juga tidak ikut serta dalam pemilu. Yang selanjutnya ada keselarasan antara standar akuntansi LSM dengan organisasi YLBHI. Pada bagian informasi akuntansi oleh YLBHI tidak dipublikasikan sehingga kelompok kami tidak dapat membandingkan keselarasan antara standar akuntansi YLBHI dengan standar akuntansi LSM. Dan selanjutnya, sifat dan karakteristik YLBHI tergolong dalam organisasi nirlaba. Yang pertama, tujuan dari organisasi, yaitu organisasi YLBHI memberikan pemberdayaan kepada masyarakat berupa bantuan hukum dan tidak berorientasi pada laba atau orientasi kuasi
profit. Yang kedua, sumber pendanaan. Selain pendanaan dari APBN, lembaga bantuan hukum juga sumber dana dalam pelaksanaan bantuan hukum berasal dari hibah atau sumbangan dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban organisasi YLBHI ini dilakukan kepada lembaga atau pihak pemberi dana serta kepada masyarakat dalam bentuk laporan kegiatan tahunan. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki oleh YLBHI itu lebih sederhana. Dan yang terakhir ada anggaran. YLBHI tidak mempublikasikan anggaran keuangannya sehingga kelompok kami tidak dapat membedakan anggaran YLBHI dengan organisasi LSM. Bagian yang selanjutnya adalah bagian pendapat kelompok. Dari uraian pembahasan tersebut, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa organisasi YLBHI mempunyai keselarasan dengan organisasi LSM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti bahwa semua ciri-ciri LSM ada dalam YLBHI, yaitu formal, swasta, tidak mencari keuntungan, menjalankan operasinya sendiri, dan tidak dikontrol oleh pihak luar, sukarela, non-religius, serta non-politik. Selanjutnya, sangat disayangkan bahwa kami tidak dapat menemukan standar akuntansi organisasi YLBHI karena di dalam website organisasi YLBHI tidak terdapat laporan-laporan keuangan, melainkan hanya terdapat laporan tahunan yang berisi tentang laporan hukum dan HAM YLBHI setiap tahunnya. Sehingga kami tidak dapat menjawab rumusan masalah nomor 2 yang telah kami buat, yaitu apakah ada keselarasan standar akuntansi antara organisasi LSM dengan YLBHI. Pada bagian perbedaan sifat dan karakteristiknya pun, sebagian kami kelompok menemukan bahwa sifat dan karakteristik tersebut dimiliki oleh YLBHI, yaitu tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, dan struktur organisasi. Untuk sifat dan karakteristik bagian anggaran, kelompok kami tidak menemukan di website YLBHI sendiri maupun di artikel-artikel yang lain. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang YLBHI, bisa mengunjungi website ylbhi.or.id. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.